Nah, apa sih domain yang menurut saya lebih menarik untuk dikembangkan, baik itu sebagai tema penelitian atau sebagai produk dalam LMS? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Eri di channel saya, channel Eri Fangandila. Nah, setelah kemarin libur panjang ya, libur lebaran gitu, karena memang saya juga pulang kampung, mudik ke Tasik. Jadi agak susah untuk bikin konten, karena ya satu konten kan harus ada bahannya gitu, harus riset dulu, harus baca-baca dulu, karena kan saya itu targetnya tuh pengen buat konten pembelajaran. Jadi kalau misalnya salah-salah, ya setidaknya salahnya jangan terlalu jauh lah gitu. Nanti kalau misalnya, karena kan secara pribadi saya juga belum menguasai apa yang saya sampaikan. Sambil menunggu saya bikin bahan untuk konten selanjutnya, yaitu implementasi atau studi kasus tentang kecerdasan buatan. Nah, saya tuh akan sedikit diskusi atau membicarakan tentang pemanfaatan kecerdasan buatan khususnya dalam learning management system, artinya pemanfaatan kecerdasan buatan dalam bidang pendidikan. Nanti kita akan bahas kecerdasan buatan dalam bidang-bidang yang lain. Kenapa dalam bidang pendidikan dulu? Karena emang ini yang terakhir saya baca, sehingga ini yang saya ketahui. Nah ini itu learning management system atau sistem pengelolaan pembelajaran ya. Terjemahnya sistem pengelolaan pembelajaran. udah banyak sekali dikembangkan, dan banyak startup yang mengembangkan LMS atau produk utamanya itu LMS. Nah, biasanya secara umum itu LMS itu ada fitur-fitur ini nih. Jadi ada student management, teacher management, subject management atau pengelolaan mata pelajaran, terus ada clustering, pengelolaan kelas, ada attendance, attendance tuh presensi atau kehadiran, terus ada scheduling, report, learning media. Nah, ini learning media yang akan menjadi fokus utama kita hari ini. Terus ada yang terakhir, ada assessment. Nah, ini adalah fitur utama yang biasanya atau selalu ada dalam learning management system. Nah, artinya ketika sebuah startup atau sebuah perusahaan yang mengembangkan learning management system terbaru, otomatis dia itu akan menawarkan produk yang biasanya di-embed dengan fitur-fitur unggulan. Salah satunya adalah fitur-fitur yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Nah, namun menurut saya fitur-fitur kecerdasan buatan yang di-embed atau dimasukkan dalam LMS itu terkesannya berfokus dalam satu domain saja, yaitu domain learning media. Salah satunya adalah automatic question generator. Apa itu? Adalah bagaimana si LMS itu membuat soal secara otomatis. Sehingga selain LMS-nya, biasanya LMS yang kalau yang cukup premium ya, biasanya dia itu menyediakan bank soal dari berbagai mata pelajaran atau mata kuliah. Nah, untuk melengkapi itu biasanya dikasih satu fitur, itu ada automatic question generator. Nah, ini juga bisa jadi tema penelitian, karena automatic question generator itu salah satu topik yang cukup asik gitu kalau diangkat sebagai tema penelitian. Nah, biasanya dalam LMS itu automatic question generator, terus essay scoring, itu jadi salah satu produk unggulan nih yang ditawarkan. Itu namun saya mohon maaf secara pribadi gitu, kalau menurut saya itu tuh terlalu terlalu biasa gitu kalau mengembangkan hanya di domain learning media. Karena gini ya, biasanya menurut saya LMS itu digunakan di sekolah-sekolah yang berada di daerah perkotaan gitu, baik itu sekolah negeri ataupun swasta. Artinya kesempatan guru, kesempatan siswa untuk mencari referensi itu lebih terbuka ketimbang siswa-siswa yang ada di kampung, ada di pedesaan yang aksesnya sedikit. Sehingga kalau LMS ini di-embed hal-hal yang berbau learning media, rasanya itu jadi double gitu. Secara kemampuan gurunya juga udah bisa nyari media secara gratis, ini dikasih learning media atau media pembelajaran dalam LMS sendiri. Sehingga menurut saya pribadi nih, mohon maaf ya untuk pengembang, itu terkesan terlalu biasa gitu. Nah, ini tuh saya membagi dua ya, antara domain satu dan domain beda. Nah, kenapa domain kedua menurut saya lebih menarik untuk dijadikan sebuah fitur dalam LMS nih? Karena menurut saya sih lebih tepat guna ya, mungkin ya disebutnya. Kayak bayangkan aja, kalau misalnya automatic question generator udah banyak sekali website penyedia question generator.
dan itu gratis. Essay scoring itu mungkin essay scoring masih agak tidak terlalu familiar, tapi itu udah, kalau tidak salah udah ada beberapa essay scoring. Terus ada translate, Google Translate jelas, udah cek plagiarism udah banyak. Terus ada question, nah ini mungkin question clustering yang cukup baru ya, karena question clustering ini itu adalah bagaimana sistem itu mengelompokkan soal berdasarkan kebutuhan. Artinya ketika ada jutaan soal atau ada ribuan soal gitu, guru itu misalnya saya tuh pengen sesuai taksonomi Bloom misalnya, nanti si sistem itu bisa mengelompokkan soal. Nah ini salah satu yang cukup menarik sebenarnya, meskipun secara fitur dalam LMS itu menurut saya sih masih kurang greget gitu ya. Nah terus yang tadi ada chatbot. Biasanya chatbot itu digunakan, jadi kalau misalnya gurunya tidak sempat membalas, nah bot ini yang membantu membalas pertanyaan dari siswa atau dari mahasiswa. Nah, apa sih domain yang menurut saya lebih menarik untuk dikembangkan, baik itu sebagai tema penelitian atau sebagai produk dalam LMS? Yang pertama itu menurut saya nih ya, itu ada problem management system. Nah, problem management system ini hubungan itu dengan BK. Nah, tidak semua sekolah itu punya BK, dan kalaupun punya BK, tidak semua BK-nya itu, mohon maaf, menyenangkan gitu kan, dalam arti terbuka gitu untuk menerima masalah-masalah dari siswa. Nah, problem manajemen sistem ini mewadahi kondisi-kondisi itu, gitu ya. Coba bayangkan di LMS itu guru itu bisa melihat permasalahan-permasalahan yang muncul di siswa zaman sekarang. Karena permasalahan siswa zaman sekarang berbeda dengan permasalahan kita dulu, gitu sebagai guru ya. Gitu. Karena kan kalau siswa sekarang itu kayaknya tuh kompleks gitu ya masalahnya tuh, galau lah, terus apalah ini itulah, sehingga problem-problem itu harusnya di manage sedemikian rupa supaya menghasilkan sebuah solusi. Itu meskipun hanya sebagai referensi saja ya, karena kan tetap yang mengambil keputusan ada di tangan guru dan orang tua. Nah terus yang kedua itu ada personalized learning. Nah ini mungkin salah satu yang cukup banyak dikembangkan akhir-akhir ini, yaitu bagaimana LMS itu bisa membantu guru atau membantu dosen dalam mengelompokkan gaya belajar sesuai dengan gaya belajar. Mungkin tidak akan terlalu berpengaruh sesuai gaya belajar karena memang biasanya adaptif ya pembelajaran di kelas itu. Tapi setidaknya ini akan memaksimalkan potensi-potensi siswa yang cenderung memiliki kemiripan gaya belajar dalam mengelompokkan berbagai gaya, seperti misalnya ya, auditori itu gaya belajarnya kayak gimana, terus pendekatannya kayak gimana, yang visual kayak gimana, yang kinestetik kayak gimana. Nah ini akan membantu guru, meskipun sih sebenarnya saya juga kurang tahu ya apakah dalam pembelajaran nyatanya gaya belajar ini tuh sangat menentukan atau tidak gitu, karena memang ini tuh masih jadi banyak diskusi gitu. Tapi menurut saya sih ini salah satu yang cukup menarik kita, personalized learning. Dan biasanya yang kalaupun ada itu hanya diambil dari hasil asesmen. Jadi misalnya tuh ada, kalau dalam bahasa Inggris, oh siswa A itu grammarnya masih kurang, siswa B vocabnya masih kurang, siswa C misalnya tuh readingnya masih kurang misalnya ya. Nah biasanya kelompok belajar itu dikelompokkan berdasarkan kekurangan atau dari hasil asesmen. Nah kalau misalnya itu dari hasil tes psikolog mungkin bisa dimasukkan dalam salah satu pertimbangan dalam aspek personalized learning. Ini mungkin salah satu implementasi kecerdasan buatan. Gitu. Terus yang selanjutnya ada adaptive learning. Nah, ini salah satu yang menarik menurut saya untuk dikembangkan. Itu adalah bagaimana siswa itu bisa men-challenge dirinya sendiri sesuai kemampuan mereka. Jadi misalnya ada siswa yang dia itu duduk di kelas 5, sedangkan kemampuan dia itu bisa menyelesaikan berbagai permasalahan di level kelas 6 atau mungkin kelas 7, sehingga dia itu akan terbiasa mengerjakan soal-soal yang sesuai dengan kompetensi dia. Begitupun sebaliknya gitu. Itu menurut saya adaptive learning ya. Terus yang terakhir ada intelligent learning system. Nah ini adalah bagaimana sistem secara cerdas memberikan pembelajaran kepada siswa. Nah ini menurut saya salah satu diskusi tentang LMS yang belakangan ini banyak digembor-gemborkan atau banyak didagangkan gitu. Cuman setahu kebanyakan itu isinya hanya berfokus di learning media. Itu pendapat saya pribadi ya. Jadi kalau misalnya ada berbeda pendapat, mungkin teman-teman yang sebagai pengembang, baik itu startup atau mungkin perusahaan yang mengembangkan LMS,
Mohon maaf karena memang saya itu hanya melihat dari pendapat saya pribadi sebagai seorang yang cukup eh, sedikit banyaknya lah membaca tentang kecerdasan buatan, baik itu dalam dunia pendidikan atau dalam bidang-bidang yang lainnya. Nah, sekian aja diskusi kita kali ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.